Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terhadap warta jemaat Minggu tanggal 29 Mei 2022. Disampaikan kepada jemaat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah syukur akhir bulan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 jam 18.00 WIB bertempat di Gereja Ebenezer Pakpak. Mohon kehadiran umat dalam ibadah dimaksud. Yang kedua, ibadah Raya Pantekosta jatuh pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 dan syukur Pantekosta berlangsung pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 jam 9 pagi. Dan dalam ibadah tersebut akan dilayani baptisan kudus. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, orang tua yang ingin membawa anaknya dibaptis dapat menghubungi majelis jemaat pada sektor masing-masing. Yang ketiga, ibadah syukur HUT Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak yang ke-96 tahun akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Oleh karena itu, konsumsi menjadi tanggung jawab bersama yang telah dibagi per masing-masing sektor, antara lain sektor eklesia ayam, sektor Irene ikan, sektor Harada sup, sektor Solagracia ikan, sektor Solafide sayur, sektor Gloria kerupuk, sambal, puding atau es buah dan tisu. Mohon partisipasi dan dukungan jemaat. Yang keempat, telah dibuka penerimaan peserta didik baru SMP YPK Pakpak yang dimulai dari tanggal 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2022 jam 8.00 sampai 12.00 WIB. Informasi selengkapnya dapat langsung ke tempat pendaftaran SMP YPK Pakpak. Yang kelima, aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan dalam jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022. Yang keenam, Basar Minggu tanggal 5 Juni 2022 dilaksanakan oleh wadah PPGPI. Yang ketujuh, kami akan membacakan SK pembentukan dan pengangkatan struktur majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak masa bakti 2022-2027. Gereja Protestan Indonesia di Papua, Surat Keputusan Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak nomor 42/10 organisasi tentang pembentukan dan pengangkatan struktur Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak masa bakti 2022-2027. Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer di Pakpak menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan kunci usbu perdana Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak masa bakti 2022-2027 tanggal 27 Mei 2022 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam susunan struktur Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak masa bakti 2022-2027 sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Kedua, Majelis Jemaat bertugas menyelenggarakan dan menata pelayanan gereja sesuai tugas pokok, fungsi dan peran dalam bidang-bidang pelayanan gereja dan melaporkan kepada pelaksana harian majelis jemaat. Ketiga, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Mei 2022 sampai dengan Januari 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pakpak pada tanggal 27 Mei 2022, Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak, Ketua Pendeta Bayanangke Alexander Lewir MTH, Sekretaris Penatua Meske Papanti Talei, Akate. Lampiran Keputusan Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak nomor 42/10 organisasi tentang pembentukan dan pengangkatan struktur Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak masa bakti 2022-2027. Struktur Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak masa bakti 2022-2027. Ketua Pendeta Bayanangke Alexander Lewir MTH, Wakil Ketua Penatua Yance Tupalesi, Wakil Ketua 2 Penatua John Raymond T,
Wakil Ketua 3, Penatua Lukas Daniel Tala. Sekretaris, Penatua Meske Papan Titalai Makatei. Wakil Sekretaris, Penatua Weti Linda Papalangi Indom. Bidang-bidang. 1. Bidang pelayanan kategorial atau pelkat. 1. Diaken Saramau Elwederi Koordinator. 2. Diaken Elizabeth Robeka Habibu Mahulete Pendamping PAR. 3. Diaken Edwin Salakai Pendamping PPGPI. 4. Diaken Agustina Veronica Abubar Rohromana Pendamping Perwata. 5. Diaken Rudolo Patiasina Pendamping Perpri. 6. Penatua Margarita Letu Perisa Takaria Pendamping Perlansia. Bidang iman, ajaran dan ibadah. 1. Penatua Filmi Monalisa Pati Renyan Koordinator. 2. Penatua Johan Toisuta Anggota. 3. Diaken Rita Manse Fakriani Mahakena Muskita Anggota. 4. Diaken Paula Salakori Anggota. 5. Diaken Yohanes Peter Supakua Anggota. Ketiga, bidang pembinaan dan pendidikan. 1. Diaken Popi Francina Bernados Lukas Koordinator. 2. Diaken Bernase Ferawati Titalei Tapilatu Anggota. 3. Diaken Pince Juliana Matmuar Anggota. 4. Diaken Juliana Asnat Tiplola Anggota. Keempat, bidang kerumah-tanggaan. Koordinator umum Diaken Deviltes Josias Nanloi. A. Kerumah-tanggaan gereja. 1. Penatua DC Palit Pati Koordinator. 2. Diaken Ansina Indom Kapiar Anggota. 3. Diaken Linda Tala Toisuta Anggota. B. Kerumah-tanggaan Ruang Serbaguna. 1. Penatua Pire Dalton Muskita Koordinator. 2. Penatua Minarsi Yosef Sumokil Anggota. 3. Penatua Wanda Marcelina Muskita Kmur Anggota. 4. Diaken Esther Sauleka Anggota. 5. Diaken Kristina Tahalele Anggota. 6. Diaken Frans Patiasina Anggota. C. Kerumah tanggaan Pastori. 1. Penatua Selvina Mandua Pesi Klau Koordinator. 2. Penatua Elizabeth Moses Titahena Anggota. 3. Penatua John Romel Nanlohi Anggota. 4. Penatua Novela Palau Oi Ulun Anggota. 5. Diaken Octavianus Wair Anggota. Kelima, bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. 1. Penatua Elsina Dina de Pretes Bongga Koordinator. 2. Penatua Benyamin Unwa Poli Anggota. 3. Penatua Eliferet Felix Roromana Anggota. 4. Penatua Monika Kamakaula Watimena Anggota. 5. Diaken Roy Robi Tuanahu Anggota. 6. Diaken Noldi Luki Manopo Anggota. 7. Diaken Hengki Sopahelwakan Anggota. 6. Bidang organisasi dan tata laksana. 1. Penatua Edwin Rumatora Koordinator. 2. Penatua Roni Abner Matulesi Anggota. 3. Penatua Batseba Dasmasela Masnifit Anggota. 4. Penatua Angelina Toisuta Anggota. 7. Bidang gereja dan masyarakat. 1. Penatua Samuel Peter Sapteno Koordinator. 2. Penatua Julius Rayan Anggota. 3. Diaken Kastini Hetarua Anggota. 4. Diaken Helena Frederica Elwarin Anggota. Koordinator sektor. 1. Sektor Eklesia Diaken Octavianus Wair. 2. Sektor Irene Penatua Roni Abner Watimena. 3. Sektor Gloria Diaken Julius Rayan. 4. Sektor Solafide Diaken Roy Robituanasu. 5. Sektor Sola Gracia Diaken Batseba Dasmasela Mas David. 6. Sektor Harada Penatua John Romel Nanohi. Pendamping Komisi Musik Gerejawi Penatua Johan Toisuta. Pendamping PHBG Penatua Elizabeth Moses Titaina.
pendamping Nidi, Penatua Selvina Manduapesi Klau, pendamping panitia pembangunan Penatua Elepelet Felix Romana. Ditetapkan di Pakpak pada tanggal 27 Mei 2022, Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak, Ketua Pendeta Bayanangke Alexander Lewir MTH, Sekretaris Penatua Meske Papan Titalai Makatei. Kedelapan, ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Yeproim STH dengan menggunakan liturgi ibadah minggu kelima. Demikian warta jemaat, Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hormat bagi Allah Bapa, hormat
manusia, hormat bagi gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ya Allah, sebagai persekutuan keluarga, kami tidak menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyakiti hati saudara-saudara kami, perselisihan, iri hati, dengki, dan masih banyak lagi kegagalan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, berilah kami sejahtera-Mu berlaku atas kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami sesudah. Tuhan, mati masih milik kami. Saudara jemaat, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mendahuluinya, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak Ibu, saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kehadiran GPI Papua yang telah memasuki usia yang ke-37 tahun, yang kita peringati di tanggal 25 Mei 2022 di hari Rabu kemarin, tidak lepas dari penginjilan yang telah dilakukan oleh Badan Sending dan GPM Gereja Protestan Maluku. Pada tahun 1898, pemerintah Belanda membuka pos pemerintahnya di Fak-Fak, sehingga waktu itu Fak-Fak dijadikan juga pos pekabaran Injil. Pada tahun 1912, penginjil Apasal Besi tiba di Kampung Air Besar, dan tanggal 31 Oktober 1912 dilaksanakan baptisan kepada Ibu Hana Horik. Pekerjaan pekabaran Injil pada waktu itu diutamakan kepada pelayanan pendidikan dasar kampung bagi masyarakat serta pengajaran ajaran Kristen bagi warga jemaat, sehingga para penginjil disebut juga guru jemaat yang bertugas mengajar di sekolah dan juga melayani kehidupan rohani warga jemaat. Pelayanan para pendeta penginjil waktu itu tidaklah mudah, karena selalu diawasi dan dimata-matai oleh para raja. Sebagai para pelayan dan warga GPI Papua, kita bersyukur kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang tetap setia menyertai kita, sehingga GPI Papua ada sampai saat ini, bersekutu, bersaksi dan melayani, memberitakan Kristus yang tersalib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kabar baik tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan dari Allah bagi kita, yang telah dikerjakan melalui Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Sebab Injil itu bersumber pada Allah sendiri. Dimanapun Injil itu diberitakan, disitulah kuasa penyelamatan dan pembebasan dari Allah mulai bekerja. Manusia di dunia ini tidak mengetahui tentang penyelamatan dan pembebasan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, jikalau kabar Injil itu tidak disampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu, menjelang kenaikan Yesus ke sorga, Ia mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil. Jika para murid itu pergi dan memberitakan Injil, pasti orang-orang yang mendengar berita Injil menentukan sikap dan pilihan. Dan jika mereka percaya kepada Tuhan oleh pemberitaan Injil itu, maka kuasa Allah akan membebaskan mereka dari ikatan-ikatan kuasa dosa atau hidup yang lama, sehingga kehidupan mereka menjadi baru di dalam Yesus Kristus. Kehidupan baru itu tidak berarti secara rohani, tetapi juga berpengaruh pada pembaharuan kehidupan sehari-hari. Injil itu
sebagai kekuatan penyelamat dari Allah, berfungsi sebagai kekuatan pembebasan bagi mereka dari berbagai belenggu penindasan, kemiskinan, penderitaan, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari waktu ke waktu, Injil secara perlahan-lahan namun pasti menggeser kepercayaan agama suku. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam masyarakat lama Papua, situasi kerohanian dan moral etik ditentukan oleh kepercayaan pemujaan kepada leluhur atau nenek moyang dan kepada roh-roh alam yang diyakini menguasai kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Dalam kepercayaan ini, orang berusaha memperoleh magi atau bata yang tidak lain adalah kekuatan-kekuatan leluhur atau kekuatan-kekuatan gaib dari roh-roh alam. Kekuatan-kekuatan inilah yang dipakai sebagai kekuatan perlindungan bagi kehidupan suku, baik dalam memenangkan peperangan, mencelakai musuh, menyembuhkan penyakit. Magi dapat digunakan untuk menopang dan melindungi kehidupan maupun untuk mencelakai musuh atau orang yang tidak disukai. Ketika Injil diberitakan oleh para penginjil dari waktu ke waktu, kepercayaan agama suku perlahan-lahan digantikan oleh Injil yang menjadi kekuatan baru, menggantikan kekuatan magi di dalam masyarakat suku waktu itu. Dalam perkembangan masyarakat Papua dewasa ini, kita harus ingat bahwa Injil sebagai kekuatan pembebasan dari Allah selalu menuntut keterbukaan bagi kehendak Allah dan bagi sesama manusia. Injil itulah yang telah membentuk masyarakat Papua sebagaimana ada sampai saat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di usia GP Papua yang ke-37 tahun, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah semua orang Papua sudah mengalami pembebasan dan pembaharuan hidup? Apakah semua manusia Papua telah mendengar Injil, kabar baik tentang Yesus? Jika kita mengatakan belum, itu berarti kita wajib dan bertanggung jawab untuk memberitakannya, memberitakan secara terus-menerus. Dan jangan beranggapan bahwa pemberitaan Injil hanya menjadi tanggung jawab para penginjil, hanya tanggung jawab pendeta atau para pelayan Tuhan saja. Sebagai umat Kristen atau murid Yesus, kita semua terisap dan terlibat dalam kesatuan untuk memberitakan Injil. Apapun profesi dan latar belakang kita, ada banyak alasan yang menyebabkan banyak orang Kristen tidak mau terlibat dalam pemberitaan Injil dengan alasan takut. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Yesus berjanji untuk selalu menyertai kita. Untuk itu kita tidak perlu takut, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pemberita Injil
harus menyampaikan Injil secara berani dan penuh kasih untuk menuntun orang kepada kebenaran yang telah diyakininya. Sebagai orang yang telah diselamatkan atau memperoleh kasih karunia Allah, maka kita harus selalu bersedia untuk pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Karena kita sudah menerima keselamatan secara cuma-cuma, bahkan kita harus berani membayar berapapun harganya, sehingga masyarakat sekitar tempat yang kita kunjungi, mereka menjadi murid Yesus dan hidup seperti Yesus. Ingat bahwa pemberitaan Injil bukanlah pekerjaan yang ringan, yang hanya menyampaikan firman Allah kepada semua orang, tetapi juga mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus. Dalam perintah untuk memberitakan Injil, Yesus tegas mengatakan bahwa hal mengajar terkait erat dengan hal membaptis. Dan kedua hal ini tergantung dari tujuan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Atau dengan kata lain, hal menjadi murid dicapai melalui baptisan, tetapi juga dengan cara belajar, melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus kita ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. Untuk itu, sebagai orang yang diutus, kita harus hidup sesuai dengan firman yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak pantas disebut sebagai utusan Kristus. Sebagai seorang utusan adalah pribadi yang mewakili pengutusannya. Bila seorang pengutus beroleh kemuliaan, maka tentulah seorang pengutus yang akan dipermuliakan. Oleh sebab itu, maka tugas pemberitaan Injil sepatutnya dilaksanakan dengan penuh sukacita sebagai suatu tanggung jawab terhadap amanat agung Yesus Kristus. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, itu berarti Tuhan berkenan mengikut sertakan kita ke dalam misi keselamatannya untuk dunia ini. Ketika kita dipanggil dan diutus untuk melayani, maka Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasa-Nya, serta janji bahwa Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara jemaat disilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita di hadapan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dunia
saudara-saudara, lagu yang kita nyanyi ini untuk siapa? Tapi yang utama atau pada khususnya, kita nyanyi ini untuk kita pun anak-anak dan saudara-saudara yang terpilih dan terpanggil dalam jemaat ini untuk menjadi majelis jemaat. Hari ini, esok atau nanti, kapanpun dia memanggil, berilah hidupmu saja, kapanpun siap melayaninya. Melayani Tuhan dalam hidup ini. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit saja yang terpilih. Serahkanlah hatimu saja, semuanya dalam rencananya. Siapkanlah dirimu untuk melayaninya. Hari ini, esok atau nanti, kapanpun dia memanggil, siapkanlah dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terpilih. Di mata Bapa di sorga, tak seperti apa yang di mata dunia. Berilah hidupmu saja, kapanpun siap melayaninya. Kita ulang lagi, melayani Tuhan dalam hidup ini. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit saja yang terpilih. Serahkanlah hatimu saja, semuanya dalam rencananya. Berikanlah hidupmu saja, kapanpun siap melayaninya. Hari ini, esok atau nanti, kapanpun Yesus memanggil, siapkan dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terpilih. Di mata Bapa di sorga, tak seperti apa yang di mata katong Samuel. Berilah hidupmu saja,
kapanpun siap melayaninya. Berilah hidupmu saja, kapanpun siap melayaninya. Melayani. Terima kasih. Terima kasih untuk pujiannya, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa semua pergumulan hidup kita untuk Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami menyatu hati, bersekutu, bersaksi dan melayani di pagi hari ini di rumah Tuhan yang kudus. Kami menaikkan ungkapan rasa syukur dan terima kasih untuk Tuhan, karena kemurahan dan kasih Tuhan sajalah kami dihentar untuk ada di pagi hari yang baru ini. Kami memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan yang telah merahmati hidup kami, menyelamatkan kami, memberikan hidup, sehingga kami semua diberikan kesempatan untuk ada dalam persekutuan yang beribadah di pagi ini. Hidup yang telah kami jalani sampai hari ini semua karena campur tangan Tuhan. Kami memperoleh segala berkat-berkat dari Tuhan, sehingga kami dapat menjalani semua pergumulan hidup sampai hari ini. Di tengah-tengah hidup yang telah kami jalani, dalam seluruh tugas dan kerja kami, Tuhan telah menolong kami. Walaupun kadangkala kami hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kami berjalan menurut apa yang kami anggap baik, tetapi juga apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kami. Kami tunduk di hadapan kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan Allah di sorga. Kami menyembah Tuhan. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Hapuskanlah seluruh pelanggaran kami. Sucikan dan tahirkanlah hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, hidup baru, sehingga memperoleh kelayakan di hadapan Tuhan, dapat menikmati sukacita, menjalani pergumulan hidup yang Tuhan beri bagi kami. Sebagai umat yang beribadah di pagi ini, kami berdoa kepada pemerintah bangsa dan negara kami dalam semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk dapat melayani masyarakat yang ada. Pimpinan yang ada di pusat sampai kepada daerah-daerah terpencil sekalipun,
Tuhan, rahmati mereka dengan hikmat-Mu. Mereka dapat menunaikan tugas dan pelayanan mereka terhadap masyarakat. Berbagai tantangan dan persoalan bangsa ini, Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka dengan kuat kuasa-Mu dapat melakukan semua tanggung jawab mereka demi untuk melayani masyarakat dengan baik. Berkatilah pemerintah kami yang ada di Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Kabupaten Fakfak. Tuhan, menolong mereka dalam semua tanggung jawab. Biarlah mereka dapat menunaikan tugas dan panggilan mereka pelayan masyarakat. Mereka dapat menjadi berkat bagi semua masyarakat yang dilayani. Kami berdoa kepada gereja-gereja Tuhan di muka bumi yang senantiasa memberitakan Injil kebenaran, kabar sukacita, dengan setiap tantangan dan persoalan di tengah-tengah umat yang dilayani. Hamba-hamba Tuhan, baik di kota maupun di pedalaman, dan di daerah-daerah terpencil, Tuhan senantiasa menuntun dengan kuasa-Mu yang kudus. Roh senantiasa mempersatukan, sehingga semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik itu yang ada di tingkat sinode klasis jemaat, semua yang merupakan tanggung jawab pelayanan, kiranya Tuhan memberkati semua para hamba Tuhan yang ada, sehingga misi pekabaran Injil terus dilakukan. Biarlah umat yang dilayani memperoleh damai sukacita. Mereka memperoleh berkat-berkat dari Tuhan, sehingga mereka terus memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Berkatilah semua denominasi gereja yang ada dalam segala tanggung jawab pelayanan. Biarlah kami dapat mendatangkan damai dan sukacita. Tanah Papua, Papua Barat, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kepada Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan tetapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ketua Majelis Jemaat, penghentar jemaat, pendeta pengajar, penatua diaken, wagama, badan pembantu, semua yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Kuasa-Mu menolong mereka, memberi kekuatan dan hikmat, sehingga mereka dapat menunaikan tugas dan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani demi untuk hormat nama Tuhan. Setiap pribadi dan keluarga diberkati oleh Tuhan, supaya terus menjadi penopang bagi tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami berdoa bagi panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat Ebenezer yang telah mempersiapkan segala sesuatu, suksesnya perayaan HUT GPI Papua yang ke-37 tahun. Tetapi dalam menyongsong HUT
Jemaat GPI Papua Ebenezer di tanggal 7 Juni nanti. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi dan keluarga. Mereka dapat menunaikan tugas dan panggilan tanggung jawab ini dengan baik. Biarlah semua yang merupakan tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Kami berdoa kepada umat Tuhan yang kini ada dalam kondisi yang sakit. Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Ibu Teda Ubra, anak Renard Rumatora, Bapak Mama Rumatora, Oma Dikto Isuta sementara dalam pemulihan. Bapak Elvis Serpara, Penatua S. Sohoka, Saudara James Muskita, Ibu Tuti Watimuri, maupun semua umat Tuhan yang tidak kami sebut, dalam keletihan, dalam penderitaan, Tuhan senantiasa menjamah seluruh kehidupan mereka. Angkatlah semua beban penderitaan sakit ini. Gantikanlah dengan pemulihan. Berikanlah sukacita senantiasa melalui setiap tangan-tangan para medis yang merawat, yang memberikan pelayanan. Senantiasa diberkati Tuhan, agar melalui pelayanan itu ada kesembuhan yang diperoleh oleh setiap umat Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua lanjut usia, Opa Agus Tarumasele, Bapak Wem Tala, Oma Tarumasele, Oma Yoto Isuta, Oma Aceri Risamasu, Bapak Tommy Hatalimua, Oma Eci Mau, Bapak M. Siahaya, Oma Yota Halele, semua orang tua lanjut usia dalam jemaat ini. Tuhan terus memberikan kesehatan, berikan kekuatan, umur panjang, supaya mereka tetap menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi juga di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, jemaat Ebenezer Fakfak. Kami berdoa bagi STT GPI Papua dalam segala tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, mulai dari rektor sampai kepada mahasiswa yang ada. Dalam tugas dan tanggung jawab ini, Tuhan memberkati para dosen yang ada dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, sehingga STT GPI Papua tetap menjadi dapur mencetak tenaga-tenaga para pelayan Tuhan, tetapi juga tenaga-tenaga pendidik untuk siap dipakai untuk melayani semua umat Tuhan yang ada. Kami berdoa bagi Pesfarawi Kabupaten Fakfak yang akan mengikuti kegiatan Pesfarawi tingkat nasional tahun 2022 tanggal 26 dan 27 di Jogja. Semua persiapan-persiapan yang sementara dilakukan, Tuhan memberkati setiap pribadi yang ada dengan semua talenta yang dimiliki. Mereka pakai untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan lewat puji-pujian dan kesaksian hidup mereka. Hidup mereka diberkati senantiasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi tiap anak Tuhan dalam jemaat, Bapak Arnold B. Sohoka, anak Gilbert F. Gea, anak Fernanda Kristi, anak Fernando Kristi. Tuhan menambahkan 1 tahun pertambahan usia bagi mereka,
Anugerahkanlah keselamatan bagi mereka Tuhan. Berikanlah mereka umur panjang, sukacita, damai sejahtera, menjalani pergumulan hidup ini dengan cita-cita dan harapan mereka, sehingga mereka menjadi yang terbaik bagi banyak orang. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dalam Jemaat GPI Papua Ebenezer, dalam perjuangan demi masa depan mereka. Tuhan kenal pribadi mereka yang sementara bergumul dengan masa depan ini. Tuhan, Engkau senantiasa tetap ada bagi mereka. Beri kuat dan hikmat. Biarlah apa yang merupakan harapan gumulan hidup mereka diberkati Tuhan, sehingga menjadi sukacita bagi mereka, tetapi juga hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini dengan puji-pujian kami, dengan doa-doa kami, dengan persembahan-persembahan syukur kami. Tuhan kiranya melihatnya. Tuhan memberkati semua yang telah kami bawa di pagi hari ini. Biarlah kami diberkati, sehingga kami terus memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Mereka yang Tuhan pakai di pagi hari ini sebagai pemain organ, operator infocus, maupun siapa saja yang telah melibatkan diri dalam pelayanan pagi hari ini, kiranya hikmat dan kuasa-Mu memberkati mereka, sehingga mereka terus memakai segenap hidup mereka, setiap talenta yang mereka miliki, dapat dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Berkatilah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengar, sehingga firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah, sehingga banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Inilah doa syukur dan harapan kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberi persembahan
dosaku. Aku pun ingat akan aku pun. Yesus bela pertolongan oleh pengasihan-Mu, Juru Selamat beri sokongan dalam kehidupanku. Aku pun, Yesus tolong aku pun. Roh Kudus berkat-Mu turun limpah-limpah dan segar. Berilah tumbuhan di gurun hidup mula bergema. Aku pun, darah dalam aku pun. Hatiku yang dikeraskan Tuhan, Kau lembutkanlah. Engkau dapat melepaskan dari dosa dunia. Aku pun, ya lepaskan aku pun. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku, sampai aku pun membuat apapun kehendak-Mu. Aku pun, sucikanlah aku pun. Tuhan berkat melimpah bagai hujan yang deras. Berilah titik yang menimpa hati kami yang lemas. Aku pun, dan menimpa aku pun. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun, ingat akan aku pun. Yesus berilah pertolongan oleh pengasihan-Mu, Juru Selamat beri sokongan dalam kehidupan.
Tuhan Yesus sumber berkat, syukur atas limpah berkat-Nya. Terimalah setiap tanda syukur umat-Mu ini. Berkatilah sehingga menjadi berkat bagi pelayanan, pribadi dan keluarga. Amin. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Perlihatkanlah dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat Tuhan. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air pekan yang tertentu dibuka. Pergi dengan segera ke orang negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Beri rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak kurang. Arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudara kepada Tuhan. Pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengkokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Keluar ajarlah seluruh dunia, aburkan Injilku di sawah ladangnya. Mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Ku. Percaya sabdanya, berjalan